Shalom anak-anak balita, apa kabarnya? Baik? Sehat semua? Sudah pada mandi belum? Udah sikat gigi? Udah makan belum? Minum susu? Ih, pinter. Berarti hari ini semuanya ganteng, semuanya cantik. Siap ya memuji Tuhan, semangat? Keluarkan suaranya memuji Tuhan ya sayang. Oke, kita mau nyanyi Happy Ya Ya Ya, dilanjutkan dengan King Kong badannya besar. Oke. Berdoa, semuanya lipat tangan, matanya ditutup, kita berdoa. Gak boleh colek-colek temen ya, gak boleh buka mata sebelum kita selesai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami semuanya sehat. Terima kasih untuk berkat Tuhan buat papa dan mama. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar kami bertumbuh menjadi anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sayang, kami cinta Tuhan Yesus. Amin. Ih, pintar semuanya. Sekarang
Kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau angkat pujian. Bila Roh Allah ada, dilanjutkan dengan dari terbit matahari. Semuanya berdiri yuk. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau bilang haleluya buat Tuhan Yesus. Pintar semuanya.
Saatnya kita mau mendengarkan cerita. Semuanya duduk yang rapi. Dengarkan cerita sampai selesai ya. Oke. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Oke, kita semua baik-baik ya. Kita bersyukur karena hari ini kita juga masih bisa berkumpul di sekolah minggu dengan gembira. Oke, tadi kita sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengar cerita. Siapa yang mau mendengar cerita? Angkat tangan. Oke, iya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke. Nah, sebelum kita mendengar cerita, kita mau olahraga dulu yuk. Kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk. Ya, semua bangkit berdiri, kita nyanyi. Setinggi-tingginya langit, tuh, 2, 3, iya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, dipersilakan duduk. Ya, oke, kita mau mendengar cerita. Mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Untuk ini tolong kami ya Tuhan Yesus, agar kami bisa diam mendengar, dan berkati juga Biring yang membawa firman-Mu, agar Biring juga bisa membawa firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita membaca firman Tuhan. Biring akan bacakan ya. Bacaan kita hari ini dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca pagi hari ini. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid Tuhan Yesus ada berapa? Iya, pintar, ada 12 orang. Nah, hari ini salah satu dalam cerita kita tadi, siapa tadi nama murid Tuhan Yesus? Iya, pintar, ada yang dengar, ada yang enggak. Iya, namanya Thomas. Coba eja, to, setelah to,
T-O-M-A-S. Jadi Thomas. Iya, murid Tuhan Yesus tadi adalah Thomas. Nah, dalam cerita Alkitab tadi firman Tuhan bahwa, tunggu Biring ambil gambar dulu ya. Ini gambar siapa adik-adik? Iya, gambar Tuhan Yesus. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Iya dong. Biring juga angkat tangan. Biring juga sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik loh adik-adik. Sayang sama kita. Tapi dia nggak suka loh sama anak nakal. Iya, dia nggak suka sama anak nakal. Siapa sini ada yang nakal? Oh, enggak ada yang nakal ya, semua baik-baik. Oke, ini adalah foto Tuhan Yesus. Ya, ini foto siapa adik-adik? Siapa? Iya, Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus sedang di apa ini? Oh iya, lagi disalibkan. Kasihan ini. Darahnya mengalir ke mukanya karena kepalanya dipakein duri. Kasihan banget Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini sebenarnya baik loh adik-adik. Dia nggak nakal. Dia anak baik, sayang sama orang tua, hormat sama orang tua, sayang sama teman-teman. Tapi kenapa dia disalibkan? Dia mau disalibkan karena kita jahat, karena kita punya dosa. Jadi Tuhan Yesus mau kita selamat, sehingga dia mau disalibkan, mati di kayu salib. Nah, kasihan loh adik-adik ya. Jadi jangan nakal lagi ya. Soalnya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita. Mulai hari ini jangan ada yang nakal ya nak ya. Kata mama bobo, bobo. Kata mama makan, makan ya. Oke deh. Kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Ini gambar siapa? Gambar bolang. Iya, ini adalah seorang yang bernama murid Tuhan Yesus tadi. Siapa tadi? Iya, Thomas. Pintar semua ya, ingat ya. Ini foto Thomas, ini gambar Thomas. Nah, siapa tadi yang gak percaya sama Tuhan Yesus? Ini dia orangnya Tuhan, Thomas. Ini dia orangnya Thomas. Katanya tadi, aku nggak percaya loh sama Tuhan Yesus udah bangkit karena aku belum melihat lubang paku yang di tangannya gitu. Hari ini kita ceritanya tentang Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Nah, kata Thomas sama teman-temannya, aku nggak percaya, aku belum melihat paku yang ada dalam tangannya. Tapi Tuhan Yesus mendengar loh adik-adik apa yang dikatakan Thomas ini. Lalu berapa hari kemudian Tuhan Yesus datang menemui murid-muridnya. Datang Tuhan Yesus itu temui Thomas. Thomas, nih dia, lihat tanganku yang berlubang paku. Lalu Thomas kaget, dia berkata, Allahku Tuhanku, Allahku Tuhanku, katanya. Dia menyesal, dia ketakutan adik-adik karena Tuhan Yesus datang ke hadapan dia dan menunjukkan lubang paku yang di tangannya. Lalu kata Thomas, Allahku Tuhanku, Allahku Tuhanku, Allahku sudah bangkit, aku percaya, kata Thomas. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tadi Thomas tidak percaya, tetapi setelah Tuhan Yesus datang menunjukkan tangannya yang berlubang paku, lalu Thomas percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ini mau tanya, adik-adik pernah tak ketemu sama Tuhan Yesus? Enggak ya, enggak, Biri juga enggak pernah, orang tua kita juga enggak pernah. Tapi percaya enggak Tuhan Yesus ada? Iya, percaya dong. Percaya dong, kalau Tuhan Yesus enggak ada, kita enggak selamat, iya kan? Iya, jadi cerita kita hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, tetapi dia mati dan bangkit kembali dari kubur. Hari ini inilah cerita kita tentang Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dan Thomas percaya bahwa itu ada Yesus Tuhan yang bangkit dari kubur. Jadi hari ini Biring mau bertanya kepada adik, percaya enggak Tuhan Yesus bangkit? Percaya dong. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ore.
Jadi tadi Thomas mengatakan bahwa Yesus Tuhannya, hari ini juga kita berkata, Yesus Tuhanku telah bangkit, aku percaya. Coba kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3, iya. Yesus Tuhanku, aku percaya Yesus Tuhanku sudah bangkit dari kubur. Aku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhanku yang ku sembah. Oke, hari ini demikianlah cerita kita tentang Tuhan Yesus hari ini. Dan kita berdoa supaya minggu yang akan datang hendaknya kita sudah boleh berkumpul seperti biasa di sekolah minggu. Oke, mari kita bernyanyi dulu sebelum kita berdoa. Kita sama-sama berdiri, kita angkat pujian. Percaya saja, 1, 2, 3, iya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Oke, percaya sama Tuhan Yesus. Iya, tepuk tangan di atas kepala. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah mendengar cerita-Mu dari Biring. Biarlah cerita yang kami dengarkan boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus juga menyertai kami dalam perjalanan kami, agar kami sampai di rumah kami dengan penuh sukacita. Berkati orang tua kami, berkati kami juga, agar kami juga selalu ada dalam keadaan sehat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Oke.